Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di part yang kesekian. Nah, hari ini kita akan bahas dokumen yang ke-15, melanjutkan yang kemarin atau sesi sebelumnya atau part sebelumnya. Nah, di dokumen ke-15 ini kayaknya merupakan hal baru ya bagi kalian, jadi mohon disimak dengan seksama. Ini adalah bukti pengeluaran kas yang kita lakukan untuk membayar kepada kas negara melalui kantor pos. Dengan rincian, kita membayar PPN keluaran 8.500.000, kemudian kita punya PPN masukan 4 juta, dan kita punya utang PPh karyawan. Haknya ini harusnya kecil ya, karena pajak penghasilan. Diedit ya. Sehingga jumlah yang harus kita bayarkan adalah 4.625.000. Ya, karena ini bukti pengeluaran kas, otomatis apa yang terpengaruh pastinya adalah cash in bank. Cash in bank kita pasti berkurang, catat di kredit sebesar yang kita bayarkan. Berapa yang kita bayarkan? 4.625.000. Ya, untuk apa aja? Untuk membayar PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, Ibu mau jelasin dulu nih konsepnya. Kalian tahu kan, ketika kita menjual barang, maka akan ada PPN keluaran. Ya, kita menjual sesuatu nih, kita mengenakan, ada pajak kan di situ. Kita mengharuskan konsumen kita membayar pajak, ya kan? Misalkan harganya 1 juta, jadi harganya 1.100.000. Si konsumen bayar 1.100.000 ke kita. 1 jutanya buat kita, 100-nya itu adalah pajak. Dan itu bukan milik kita, itu adalah milik negara. Jadi ibaratnya setiap kita menjual barang, ya, setiap kita jual barang, ada pajak yang dititipin ke kita, yang nantinya harus kita bayar ke negara. Itu adalah PPN keluaran, yaitu pajak yang kumpulan pajak yang sudah dititipkan ke kita dari konsumen-konsumen. Konsumen-konsumen kita itu nitipin pajak ke kita, namanya PPN keluaran. Nah, besarnya 8.500.000. Harus kita bayar dong ke negara. Maka fade out harus kita bayar ke negara, harus kita kurangi, ya, karena kita bayar ke negara, otomatis utang kita ke negara berkurang, ya nggak sih? Fade out, mana fade out? Nih, fade out saldonya ada di kredit, karena berkurang catat di debit. Ibu tahu kayaknya kalian bakal pusing deh. Ya, fade out berkurang catat di debit. Sebesar berapa? 8.500.000. Ya, jadi gini, tadinya kita dititipin pajak nih sebanyak 8.500.000. Sehingga kita punya utang ke negara, harus bayar pajak 8.500.000 PPN keluaran. Kita bayar, otomatis utangnya berkurang, utang kita ke negara. Utang berkurang catat di debit sebesar 8.500.000. Nah, tapi selain ada fade out, ada istilahnya fade in atau PPN masukan. Apa sih fade in itu? Setiap kita membeli sesuatu, ya, kebalik nih, ini kan menjual. Sekarang setiap kita membeli sesuatu, kita bayar pajak ke yang kita beli. Ya, setiap kita beli sesuatu, kita bayar pajak. Nah, pajak yang kita bayarkan itu ada 4 juta. Pajak yang sudah dibayarkan ada 4 juta. Dan itu boleh dijadikan sebagai pengurang. Jadi misalkan utang kita ke negara 8.500.000. Kita udah bayar pajak ke distributor kita itu 4 juta. Jadi kita cuma bayar 8.500.000 dikurangi 4 juta. Itu boleh kayak gitu, ya. Jadi antara PPN keluaran dan PPN masukan itu bisa
hitung selisihnya berapa, kurang bayar atau lebih bayar. Kita catat fed in. Fed in-nya karena mau kita pakai buat bayar pajak, otomatis fed in-nya berkurang. Catat di kredit. Ibu tahu dari mana? Kita lihat fed in. Fed in ada di sisi fed in ada di debit. Otomatis kalau dia berkurang, catat di kredit. Berapa? 4 juta. Udah balance? Belum. Kenapa? Karena di sini kita punya utang PPh karyawan. PPh itu apa sih? Pajak penghasilan. Kita punya utang pajak penghasilan karyawan 125.000. Bahasa Inggrisnya apa? Utang pajak penghasilan. Lihat kepala akun 2. Utang pajak penghasilan. Credit card bukan, account payable bukan, accrued expense bukan, value added tax out bukan, BNI loan bukan. Berarti yang mungkin adalah income tax payable. Maka di sini income tax payable. Karena pajaknya sudah kita bayarkan, otomatis pajaknya berkurang. Catat di sebelah kredit sebesar 125.000. Nah, kita catat di jurnal pengeluaran kas. Kredit. Kita lihat dulu. Ya. Debit cuma ada 1. Sedangkan kita butuh banyak di sisi sebelah kredit. Berarti ini nggak bisa kita catat di jurnal pengeluaran kas, tapi kita catat di jurnal umum. Tanggal berapa nih? 13. BKK 12.3. Debitnya apa? Fed out. Value added tax out. 8.500.000. Di kreditnya jangan lupa strip ya. Cash in bank. Cash in bank 4625. Terus ada fed in, value added tax in 4 juta. Oh ini debit deng. Kok utang dibayar kredit? Ya kan utang berkurang, kredit debit salah. Kita selipin di sini. Di debitnya income tax payable 125.000. Ya. Kalau udah tidak pengaruh terhadap kartu utang piutang, berarti sudah beres. Nah, kita lanjut ke dokumen 16. Banyak ya. Dokumen ke-16 yaitu adalah faktur. Tapi faktur itu kan bukti penjualan secara kredit. Tapi yang bikin adalah Dian Persada. Berarti yang jual adalah Dian Persada. Berarti si Mandiri itu membeli. Ya, berarti ini catat di jurnal pembelian.
Dokumen 16. Kita buka jurnal pembelian. Ya. Dari si Dian Persada, pembelian, otomatis apa yang terpengaruh? Pasti persediaan barang kita. Inventory. Kalau kita beli barang, pasti barang kita bertambah. Catat di debit. Berapa barang kita bertambah? 25.200. Kita belinya secara tunai atau kredit? Karena faktur berarti kita belinya secara utang atau account payable. Tadinya nggak punya utang, jadi punya utang, maka utangnya bertambah. Catat di kredit. Berapa utangnya bertambah? Sebesar jumlah akhir 27 apa? 720. Salah. Nah, udah balance? Belum. Kenapa? Karena ada PPN. Ingat, ketika kita membeli, maka ada PPN masukan atau fat in. Fat in-nya bertambah. Catat di debit sebesar 25.20. Nah, kita catat di jurnal. Tanggal berapa tuh? Tanggal 13. Tanggal 13 PT Dian Persada L14 mana sih? Oh iya, L1412. L1412. Merchandise-nya 25.200. Income-nya 25.20. Payable 27.720. 27.720. Hapus dulu. Ya. Seperti ini. Nah, karena ini berpengaruh terhadap akun payable, maka kita catat akun payable-nya, kartu utang. Ini Dian Persada, tanggalnya tadi tanggal 13. Salah. Tanggalnya tanggal 13. Buktinya L1412. L1412. Pembelian. Kita lihat tadi di kartu di pembelian. Account payable di kredit 27.720. 27.720. Nol. Ada kredit, maka saldonya di kredit. Kayak gitu ya. Nah, kita beli apa sih? Beli barang, berarti berhubungan ke kartu persediaan. Apa aja yang kita beli? Yang kita beli frame 22 dan fee sebanyak 20 buah. Nah, perlu diingat, kalau kita beli pakai harga yang di bukti transaksi, tapi kalau kita jual pakai harga yang di kartu persediaan. Diingat-ingat ya, kalau kita beli pakai harga yang di bukti transaksi, kalau kita jual pakai harga yang di kartu persediaan. Kita catat 22 frame. Di frame ya. Oh iya, frame. Tanggal berapa tadi? Tanggal 13. Pembelian L1412 ya. Ya. Masuk berapa masuk? 22. Harga satuannya 600.000. Hingga ini dikali ini 13.200. Nah, gimana cara hitungnya? Sama kayak yang keluar. Kita hitung, kan beda ya nih harganya ya. Ini 600, ini 500. Kita hitung gini. 62
ditambah 22. Jadi 84. Terus 31 ditambahin dulu sama yang ini. Jadi segini. Baru deh yang tengah-tengah ini dibagi ini. Jadi 526 190. Strip. Tanggal 13. Nah, kita sekarang yang V. Sama tanggal 13 pembelian L1412, tapi bedanya ini 20 ya. 20. Harganya sama 600.000. Sama dengan ini dikali ini. Ngitungnya gimana tadi? Ingat kan? 45 ditambah 20 udah, terus 27 ditambah 12 terus 39 dibagi 65. Oh sama, kok ini sama-sama 600. Itu ya cara ngitungnya ya. Wadaw, faktur lagi. Gumoh faktur. Ya, satu transaksi lagi. Habis itu kita rehat sejenak dulu ya, Nak. Kita PT Mandiri mengeluarkan faktur, berarti menjual barang secara kredit. Nah, jualnya ini ke si toko Angel. Toko Angel. Berarti kita catat di jurnal penjualan. Ya, catat di jurnal penjualan di dokumen 17. Karena kita menjual, otomatis apa yang terpengaruh pasti adalah sales atau penjualan. Sales kita akan bertambah, catat di kredit. Berapa jualannya? Subtotal 17.400. Nah, kita dapat nih PPN 10%, kita jual, maka itu adalah fade out. Fade outnya bertambah, catat di kredit. Berapa fade outnya bertambah? 1.700.000. Ada apa lagi? Ada fake collected. Fake collectednya bertambah. Tadinya nggak harus bayar ongkos angkut, jadi bayar. Catat di sebelah. Kredit juga. Berapa? 145. Nah, karena kita jualnya secara kredit, maka kita punya account receivable. Account receivable-nya akan bertambah. Catat sebelah debit. Berapa? 18.845. Nah, kalau ini tinggal kita masukin ke jurnal. Tanggalnya tanggal 14. Ya, salah. Buktinya FPJ 12.3. Nama tokonya toko Angel. Account receivable-nya 18.845. Sales-nya 17.400. Fade out-nya 1.700.000. Fake collected-nya 145. Ya.
Abis ini, karena ada account receivable, kita catat ke account receivable si toko Angel. Angel. Si Angel, tanggal berapa Angel? 14. Nomor buktinya FPJ 123. Keterangannya penjualan. Kita lihat di jurnal penjualan. Debit kredit. Di debit 18.845. 18.845. Karena saldonya 0, otomatis di akhir itu tetap di debit. Ya. Karena udah, kita catat juga di kartu persediaan. Kita keluarin 10. Ingat, kalau kita jual, kita nggak lihat harga yang ini. Kita lihat harga di kartu persediaan, ya. Jadi kalau beli, lihat di faktur. Kalau jual, tidak lihat di faktur. Ingat-ingat. 10. Ya. Penjualan FPJ 12.3. Bukan masuk, tapi keluar. Keluarnya berapa? 10. Ingat ya, cara hitungnya ya. 84 dikurangi 10. Habis itu ini turunin dulu. Baru ini dikali. Nah, kalau udah, baru yang 44 dikurangi 38. Itu baru deh 52 dibagi 10. Gitu ya. Oh, cara ngitungnya sama lah. Tanggal 14 penjualan FPJ 12.3. Keluarnya 10. Berarti 65 dikurangi 10. Ya. Harganya turunin ke bawah. Terus dikali 55 dikali 600. Itu 39 dikurangi 33. Langsung ngeblank. Ini baru 6 juta dibagi 10. Ya. Pada kayak gini kita tinggal hitung HPP-nya. Panjang ya perjalanan hidup ini. HPP. COGS bertambah. Ya, debit. Merchandise. Inventory berkurang di kredit. Besarnya berapa? Kita hitung. Di sini 6 juta. Coba pakai kalkulator. Sini aja deh. Sama dengan 6 juta ditambah yang atas. Yang ini nih. Berapa tuh? 11.261 sebesar 11.261.905. Kalian juga sambil ngecek ya, takutnya ibu keliru. 11.261.905. Kita catat di jurnal umum tanggal 14.
FPJ 12.3. Salah. FPJ 12.3. COGS 11 261 905. Merchandise inventory 11 261 905. Alhamdulillah ya. Ya, itu adalah transaksi yang sangat panjang dari dokumen 17. Nah, untuk tab ini sudahi dulu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.